Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Muslimin, NPM 2421010018. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang mengenai prosedur penyelesaian perkara di pengadilan. Pengadilan merupakan lembaga negara yang memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan keadilan di tengah masyarakat. Melalui proses peradilan, setiap warga negara memperoleh kesempatan untuk mencari perlindungan hukum, menyelesaikan sengketa, serta memperoleh kepastian atas hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penyelenggaraan perkara di pengadilan harus dilaksanakan secara tertib, transparan, efektif, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan hukum yang cepat dan mudah juga mendorong adanya pembaruan dan sistem administrasi perkara di pengadilan. Salah satu bentuk pembaruan tersebut adalah penerapan layanan elektronik seperti e-court dan e-litigation yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akses masyarakat terhadap layanan peradilan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum dan penggunaan layanan berbasis digital. Lanjut, prosedur penyelenggaraan perkara di pengadilan adalah rangkaian tata cara atau tahapan yang dilakukan dalam proses penyelesaian suatu perkara. Berdasarkan hukum acara yang berlaku, prosedur ini bertujuan untuk menjamin terciptanya keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak para pihak yang berperkara. Dalam sistem pengadilan di Indonesia, penyelenggaraan perkara dilakukan oleh lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Setiap pengadilan memiliki aturan dan mekanisme tertentu dalam mengenai perkara, baik perkara perdata, pidana, tata usaha negara, maupun perkara agama. Proses penyelenggaraan perkara harus dilakukan sesuai asas peradilan, yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan, agar masyarakat dapat memperoleh keadilan yang mudah. Berikut tahapan prosedur penyelenggaraan perkara di pengadilan. 1. Pendaftaran perkara. Tahap pertama dalam penyelenggaraan perkara adalah pendaftaran perkara oleh pihak yang berkepentingan. Dalam tahap ini, petugas pengadilan akan menerima surat gugatan atau permohonan, memeriksa kelengkapan dokumen, menentukan biaya perkara, mencatat perkara dalam registrasi pengadilan. 2. Penetapan majelis hakim. Ketua pengadilan kemudian menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Majelis hakim biasanya terdiri atas 1 orang hakim ketua, 2 orang hakim anggota, 1 panitera pengganti, 3 pemanggilan para pihak. Setelah majelis hakim ditetapkan, pengadilan melakukan pemanggilan kepada para pihak. Pemanggilan harus dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai ketentuan hukum acara. Tujuannya agar pihak diketahui jadwal persidangan dan dapat hadir untuk membela hak-haknya. Selanjutnya, persidangan. Persidangan merupakan inti dari proses penyelenggaraan perkara. Dalam persidangan, hakim memeriksa seluruh fakta, bukti, keterangan para pihak. Tahapan persidangan umumnya meliputi pembacaan gugatan atau dakwaan. B. Jawaban tergugat atau terdakwa. C. Replik duplik atau argumen antara tergugat dan penggugat. Tahap pembuktian dilakukan dalam menghadirkan 1 surat atau dokumen, saksi, ahli, petunjuk, pengakuan, sumpah. Selanjutnya, yang kelima, putusan hakim. Putusan hakim dapat berupa menerima gugatan, menolak gugatan, menyatakan gugatan tidak dapat diterima, membebaskan terdakwa, dan menjatuhkan pidana. Selanjutnya, yang keenam, upaya hukum. Pihak yang tidak puas terhadap putusan dapat menempuh upaya hukum antara lain banding, kasasi, peninjauan kembali atau PK. C. Peran aparatur pengadilan dalam penyelenggaraan perkara. Penyelenggaraan perkara di pengadilan melibatkan berbagai aparatur pengadilan. Yang pertama, hakim. Hakim bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara secara adil dan tidak memihak. Yang kedua, panitera. Panitera bertugas membantu administrasi perkara, mencatat jalannya persidangan, dan menyusun berita acara persidangan. Yang ketiga, jurusita. Jurusita bertugas melakukan pemanggilan para pihak dan melaksanakan perintah pengadilan. Yang keempat, petugas pelayanan terpadu 1 pintu atau PTSP.
Petugas PTSP memberikan layanan administrasi kepada masyarakat pencari keadilan. Kerjasama seluruh aparatur pengadilan sangat penting untuk menciptakan proses peradilan yang tertib dan efektif. Asas-asas penyelenggaraan perkara di pengadilan. Dalam penyelenggaraan perkara di pengadilan harus menerapkan beberapa asas penting, yaitu asas sederhana. Proses peradilan harus mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Yang kedua, asas cepat. Penyelesaian perkara harus dilakukan dalam waktu yang wajar agar tidak merugikan para pihak. Yang ketiga, asas biaya ringan. Biaya perkara harus terjangkau oleh masyarakat. 4. Asas persidangan terbuka untuk umum. Persidangan pada umumnya terbuka agar masyarakat dapat mengawasi jalannya persidangan. Yang kelima, asas independensi hakim. Hakim harus bebas dari campur tangan pihak manapun dalam memutus perkara. Baik, selanjutnya hambatan dalam penyelenggaraan perkara pengadilan. 1. Banyaknya jumlah perkara yang masuk sehingga proses penyelesaian menjadi lambat. 2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum. Ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana pengadilan. Keempat, ketidakhadiran para pihak dalam persidangan. Kelima, adanya kendala administrasi dan teknis. Lalu, pentingnya prosedur penyelenggaraan perkara di pengadilan. Perkara para pihak terlindungi, proses peradilan menjadi tertib, putusan hakim memiliki kepastian hukum, masyarakat memperoleh rasa keadilan. Nah, jadi meskipun dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan, seperti banyaknya perkara dan kendala administrasi, pengadilan harus melakukan pembaruan dan peningkatan pelayanan melalui sistem peradilan elektronik dan peningkatan profesionalisme aparatur pengadilan. Dengan adanya prosedur penyelenggaraan perkara yang baik, diharapkan terciptanya sistem peradilan yang tertib, transparan, memberikan kepastian hukum, serta mampu mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.